Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahriatun Islamiyah, kelas 1E semester 1 dengan NIM 258521. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme. Strukturalisme di Eropa dikembangkan di awal tahun 1900-an di bidang linguistik struktural dari Ferdinand de Saussure. Berikutnya Praha, Sekolah Moskow dan Copenhagen Linguistik. Pada akhir 1950-an dan awal 60-an, ketika linguistik struktural menghadapi tantangan serius dari orang-orang seperti Noam Chomsky dan dengan demikian memudar di pentingnya arah sarjana di humaniora, meminjam konsep Saussure untuk digunakan dalam bidang masing-masing studi. Antropolog Prancis Claude Lévi-Strauss dikatakan sebagai ilmuwan pertama memicu minat yang luas dalam hal strukturalisme. Model strukturalis penalaran telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, kritik sastra, ekonomi, dan arsitektur. Pemikir yang paling menonjol terkait dengan strukturalisme termasuk Lévi-Strauss, ahli linguistik Roman Jakobson, dan psikoanalis Jacques Lacan. Sebagai gerakan intelektual, strukturalisme awalnya dianggap menjadi pewaris eksistensialisme, namun pada 1960-an banyak dari prinsip dasar strukturalisme diserang dari gelombang baru intelektual terutama pada Prancis seperti filsuf dan sejarawan Michel Foucault, filsuf dan komentator sosial Jacques Derrida, filsuf Marquis-Louis Althusser, dan kritikus sastra Roland Barthes. Meskipun unsur pekerjaan mereka selalu berhubungan dengan strukturalisme dan diinformasikan oleh itu. Teori ini umumnya disebut sebagai post-strukturalis. Pada 1970-an, strukturalisme dikritik karena kekakuan dan ahistorisme. Meskipun demikian, banyak pendukung strukturalisme seperti Lacan terus menegaskan pengaruh pada filsafat kontinental dan banyak asumsi dasar dari beberapa kritikus strukturalis bahwa pasca strukturalis adalah kelanjutan dari strukturalisme. Selanjutnya, tokoh atau penggagas teori strukturalisme. Yang pertama, Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik asal Swiss yang dianggap sebagai pelopor utama strukturalisme. Ia memperkenalkan konsep penting seperti langue, sistem bahasa, dan parole, penggunaan bahasa, serta hubungan antara signifier penanda dan signifier pertanda. Pemikirannya menjadi dasar bagi perkembangan strukturalisme di berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, tokoh yang kedua, Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog Prancis yang menerapkan prinsip strukturalisme dalam studi kebudayaan dan mitologi. Ia berpendapat bahwa struktur berpikir manusia bersifat universal dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk budaya. Yang ketiga, Roland Barthes, seorang kritikus sastra dan semiologi yang mengembangkan strukturalisme dalam analisis teks dan tanda. Barthes menekankan bahwa teks merupakan sistem tanda yang dapat dianalisis untuk menemukan makna-makna tersembunyi di dalamnya. Yang kelima, Roman Jakobson, seorang linguis yang berperan penting dalam mengembangkan teori strukturalisme dalam bidang linguistik dan sastra. Ia menekankan pentingnya fungsi bahasa dan hubungan antar unsur dalam sistem komunikasi. Selanjutnya, konsep atau ciri utama strukturalisme. Struktur sebagai fokus utama. Analisis difokuskan pada hubungan antar unsur dalam suatu sistem, bukan pada unsur secara terpisah. Makna bersifat relasional. Makna suatu unsur ditentukan oleh posisinya dalam struktur dan hubungannya dengan unsur lain. Objektivitas analisis. Strukturalisme menolak pendekatan subjektif dan menekankan analisis ilmiah terhadap pola dan sistem yang ada.
Bahasa sebagai sistem tanda. Bahasa dipandang sebagai sistem tanda yang memiliki aturan dan hubungan internal antara penanda dan petanda. Universalitas struktur. Struktur dianggap bersifat universal dan dapat diterapkan untuk memahami berbagai fenomena sosial, budaya, dan linguistik. Penolakan terhadap individualisme. Strukturalisme tidak menekankan peran individu atau pengarang, melainkan sistem atau struktur yang membentuk makna. Dengan demikian, strukturalisme berperan penting dalam mengubah cara pandang terhadap bahasa, sastra, dan budaya dari yang bersifat subjektif dan individual menuju analisis yang sistematis dan objektif berdasarkan struktur yang mendasarinya.